Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kisti Adilah dengan NPM 2121510020 dari kelas A 2021. Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Teori Bilangan, Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nur Jamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan Ashabul Kahfi, sebab diturunkannya surat Al-Kahfi, keutamaan surat Al-Kahfi, dan membacakan surat Al-Kahfi ayat 1-10. Surat Al-Kahfi adalah salah satu surat yang mulia di antara surat-surat yang lain di dalam Al-Quran. Surat Al-Kahfi adalah surat ke-18 di dalam Al-Quran dan tergolong Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah atau sebelum hijrah Rasulullah SAW. Surat Al-Kahfi ini artinya gua atau penghuni-penghuni gua. Ada 4 cerita di balik surat Al-Kahfi. Keempat cerita tersebut mengandung nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menceritakan 7 pemuda atau disebut Ashabul Kahfi dalam menyelamatkan diri di sebuah gua yang menghindari Raja Kianus yang sangat kejam, yang melarang rakyatnya untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyuruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Yang kedua, menceritakan Sahibul Jantain, yang berarti seorang pemilik kebun rindang dan subur, namun kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia senang merendahkan orang lain. Yang ketiga, menceritakan tentang pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Yang keempat, menceritakan tentang Dzulkarnain, yang berarti pemilik 2 tanduk. Menurut Ibnu Katsir, asbabun nuzul surat Al-Kahfi adalah kaum Quraisy ingin menanyakan tentang Nabi Muhammad SAW kepada pendeta Yahudi. Mereka ingin membatalkan dan membatilkan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan cara bekerja sama dengan pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi itu pun menyuruh kaum Quraisy untuk menanyakan 3 hal kepada Nabi Muhammad SAW. Jika Nabi Muhammad SAW mampu menjawab ketiga hal itu, maka ia benar-benar Nabi yang diutus. Tapi, jika tidak, maka beliau hanya orang yang mengada-ngada saja. Ketiga hal itu meliputi 1. Sekelompok pemuda yang pergi pada masa terdahulu. Yang kedua, seorang laki-laki penjelajah sehingga mencapai belahan bumi sebelah timur dan barat. Yang ketiga, ruh dan penjelasannya. Setelah ketiga itu ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau menjanjikan akan menjawabnya pada esok hari. Namun, sampai tiba saatnya, sesuai yang dijanjikan, Nabi belum juga mendapatkan wahyu. Bahkan, hingga 15 hari pun, Nabi Muhammad SAW belum juga menjawabnya, yang akhirnya membuat geger kota Mekah. Tentu, kejadian ini membuat Nabi Muhammad SAW sangat bersedih. Kesedihan Nabi Muhammad SAW pun bertambah ketika mendengar gunjingan para penduduk Mekah. Namun, di tengah kesedihannya, malaikat Jibril akhirnya membawa surat Al-Kahfi. Karenanya ada kalangan menafsirkan bahwa surat Al-Kahfi adalah teguran terhadap kesedihan Nabi, teguran terhadap kaum Quraisy, dan jawaban atas persoalan pemuda kaum Quraisy. Surat Al-Kahfi adalah salah satu surat di dalam Al-Quran yang memiliki banyak manfaat serta keutamaan jika umat Islam mau mengamalkannya. Bahkan luar biasa jika kita mau menghafalnya. Rasulullah SAW
menganjurkan kita untuk membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat ataupun malam Jumat. Keutamaan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat ataupun malam Jumat: menghindarkan diri dari fitnah Dajjal, diampuni segala dosa-dosanya, dipancarkan cahaya pada hari Jumat, dan dijauhkan dari segala gangguan setan. Dan masih banyak lagi. Itulah beberapa keutamaan apabila kita mau membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat ataupun malam Jumat. Semoga kita selalu istiqomah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyimal yunziru ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minuna bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna la ja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina azaba. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Sekian video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat, khususnya untuk saya sendiri dan umumnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.